Selamat pagi sahabat Running Plan, selamat pagi alam semesta, selamat pagi Queen Soul. Pagi ini aku ditemani sama Queen Soul. Ya, semoga aku selalu berdoa, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, juga kebahagiaan. Bukan begitu Queen Soul? Nah, hari ini aku ditemenin sama Queen Soul nih. Queen Soul pengen ikut in frame katanya, pengen ikut berbagi dan sharing mengenai tanaman yang akan dibahas hari ini. Kali ini saya dan Queen Soul berada di tengah-tengah tanaman pilo yang sangat cantik. Nah, itu Philodendron micans. Nah, sahabat Trending Plan, pagi ini Trending Plan akan berbagi sharing semua pengetahuan kami tentang cara merawat, memelihara Philodendron micans. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune, tungguin aku sama Queen Soul. Kamu serius banget sih Queen Soul pagi ini? Pagi ini kamu udah ngapain aja? Kamu habis menyapa tanam-tanaman ya? Selamat pagi gitu ya? Selamat pagi micans. Udah on ya? Nah, sahabat, Philodendron micans ini adalah tanaman kecil. Bentuknya itu sama warnanya itu menurut saya itu sangat sempurna. Kenapa ya? Tuhan itu menciptakan sesuatu itu kadang-kadang suka bikin gregetan itu karena gemes, karena lucu dan cantik banget. Nah, aslinya tanaman ini berasal dari Karibia dan Meksiko. Kalau Queen Soul berasal dari mana Queen Soul? Nah, ciri khasnya itu adalah tekstur daunnya yang bludruk, terus juga bentuknya seperti hati, bentuknya love. Jadi sesuai lah dengan namanya Philodendron, tanaman cinta gitu ya. Nah, terus daunnya itu biasanya itu tumbuh atau besarnya itu nggak lebih dari 4 atau 5 inci. Seperti ini kurang lebih ya 4-5 inci lah ya. Nah, kalau ini masih baru tumbuh dari ruas-ruasnya, jadi masih kecil. Nah, terus udah gitu tanaman ini juga sangat mudah diperbanyak. Terus kita bisa membiakan tuh apa ya, bisa memperbanyak di pot, jumlahnya juga sangat banyak karena dia cepet banget untuk diperbanyak. Nah, terus udah gitu ya, tanaman Philodendron ini dia punya nama botani itu susah banget. Aku tuh sampai nggak pernah bisa ngomong dengan bener. Namanya itu kalau nggak salah Philodendron hederesum var. Philodendron hederesum var. Ngeselin banget kan ya? Ngeselin banget. Jadi udah deh, kita nyebutnya Philomican aja atau Philodendron mican. Nah, dia tuh harganya cukup ekonomis. Terus udah gitu juga perawatannya gampang dan mudah ditanam dalam ruangan. Terus mereka juga merupakan salah satu tanaman terbaik untuk menghilangkan racun. Kategori tanaman hias ya, tanaman hias terbaik untuk menghilangkan racun tuh. Keren banget kan? Nah, terus udah gitu Philodendron mican ini memiliki daun yang melengkung dan terbentang saat mereka tumbuh menjadi banyak. Melengkung dan terbentang. Nih, bentuknya tuh dia agak-agak telentang lebar ya, terbentang. Bagus banget, terus jumlahnya juga cukup banyak. Jadi bisa rimbun dan menarik. Apalagi penempatannya juga bisa di pot seperti ini. Aku menggunakan sulur. Nih, saya kasih sulur supaya apa? Supaya dia bisa tumbuh mengikuti sulurnya dan terbentuk. Atau kita bisa memakai pot gantung. Jadi dia menjuntai seperti ada contoh di belakang itu ada tanaman yang menjuntai juga. Bisa seperti itu. Jadi rumah kita kayak jungle gitu. Terus udah gitu mereka juga tumbuh banyak dan tumbuh suburnya juga tergantung sama jumlah cahaya. Kalau jumlah cahayanya banyak, pasti maksudnya cahayanya itu bagus, pertumbuhannya mereka juga akan sangat bagus. Philodendron mican ini memiliki daun yang bentuknya melengkung dan terbentang saat mereka tumbuh menjadi banyak. Warnanya pun tergantung sama jumlah cahaya alami yang mereka miliki. Mereka tuh ya kalau diperhatikan ya, kita perhatiin, dia tuh kayak ada cahayanya gitu, kayak apa ya?
kayak ya itu dia karena efek bludrunya itu ya, jadi dia kayak punya cahaya gitu. Terus dasarnya sebenarnya warnanya mereka tuh hijau gitu loh. Terus karena kena pantulan sinar mereka biasanya agak keluar metalik-metaliknya gitu. Terus tanaman ini juga adalah tanaman jenis tanaman merambat dan akan terlihat sangat elegan tergantung kepada selera kita untuk penempatannya. Ini saya kasih contoh, saya taruh di atas pot, saya menggunakan sulur. Terus bisa juga kita pakai pot gantung. Jadi dia akan menjuntai ke bawah tumbuhnya. Tapi saya lebih suka pakai sulur karena bakal pakai sulur tuh ya, mereka tuh akan tumbuh ngikutin tiang gitu. Jadi lucu kan, cantik banget kan? Nah, apa? Oh, Quinzel ngantuk, ngulet. Mohon maaf ya, sahabat trending plan. Quinzel kayaknya hari ini lagi manja banget nih ya. Karena dia suka juga, dia sangat suka sama Philodendron Michan ini. Jadi ketika Philodendron Michan ini saya taruh di meja, terus tiba-tiba dia ikutan naik ke meja juga. Ya sudah deh, jadi kalau gitu kita ikut syuting ya, Michan ya. Nah, sahabat, kali ini kita akan sedikit kupas pengalaman saya untuk bagaimana sih memelihara si Philodendron ini gitu kan. Nah, salah satunya adalah yang paling harus diperhatikan adalah media tanam. Nah, si Michan ini dia sangat cocok banget kalau ditanam dengan campuran tanah organik, terus udah gitu andam, kokopit, atau sekam bakar. Nah, yang penting medianya tuh cukup gembur sehingga kelebihan air yang mengalir bisa langsung turun ke lubang drainase yang ada di pot. Nah, kalau saya nih mencampurnya itu dengan, kalau nggak salah ini ada sekam bakarnya, terus udah gitu saya agak sulit nih nunjukinnya karena ada si cocol ya, ada Quinzel, tapi nggak apa-apa ya, cukup ya informasinya ya. Kayak ada sekam bakar, terus ada andam juga, terus saya kasih tanah organik sama itu dia sedikit bambu ya, campuran bambu gitu loh. Nah, dan ini medianya bagus banget, cukup gembur gitu loh. Jadi si air yang ketika saya menyiram airnya bisa langsung turun, jadi dia nggak becek terendap. Terus udah gitu pencahayaan. Untuk pencahayaan sendiri, tanaman ini sebenarnya tumbuh subur dengan cahaya terang, tapi tidak nyemprot langsung sinar mataharinya. Intinya adalah karena dia itu sesungguhnya termasuk golongan jenis tanaman yang kurang suka cahaya matahari langsung. Ya, kalau kita nempatin di jendela atau di teras rumah pun kalau bisa agak jangan langsung terkena sinar matahari ya, tapi kalau bisa ditutupin tirai atau di balik tembok. Yang penting tetap ada pantulan-pantulan cahaya, pasti hasilnya akan baik ya. Sama seperti ini tuh, daunnya subur, besar ya kan, dan warnanya juga cantik. Nah, si Philomichan ini sendiri pun juga sebenarnya dia bisa tolerir kalau tingkat cahayanya itu rendah. Tapi ya begitu deh, hasilnya daunnya akan tumbuh kurang sempurna, kurang cantik seperti yang kita inginkan. Jadi kalau menurut pengalaman saya nih, untuk merawat si Philodendron Michan ini adalah cahaya yang terang, tapi pastikan bahwa dia tidak langsung terjemur. Terutama pada waktu sore ya. Kalau menjemur pada saat pagi nggak masalah, tapi jangan terlalu lama. Kalau pada waktu siang menjelang sore itu kan matahari sudah sangat panas ya, jadi lebih baik jangan. Lebih baik ditaruh tempat yang teduh. Bukan begitu? Maaf ya, sahabat trending plan. Nah, terus selanjutnya adalah mengenai penyiraman. Penyiraman yang terbaik untuk Philodendron Michan ini adalah menyiram di atas tanaman, maksudnya di atas pohonnya langsung ya. Itu bagus banget. Tapi saya juga nggak terlalu sering menyiramnya seperti biasa karena dia adalah jenis tanaman yang tanaman hutan tropis. Jadi dia sebenarnya suka basah tapi tidak suka becek. Jadi ya
kita harus pastiin kalau media tanam atasnya sudah mulai kering seperti ini, berarti ini tandanya saya sudah harus menyiram, terus udah gitu ditiriskan supaya airnya tidak menggenang di bawah. Nah, terus kalau misalkan kita menemukan kondisi airnya media tanamnya terlalu lembab, buru-buru dia tuh kita taruh di tempat yang kering gitu kan, supaya si air yang ada di dalam sini bisa turun dengan baik dan juga bisa menguap. Nah, kalau kita menemukan daunnya terkulai, layu, lemah, lesu, lunglai, pokoknya daunnya tuh sedikit layu aja, biasanya itu indikasi tanaman itu telah kebanjiran, bukan tanamannya, si media tanamnya itu banjir gitu loh, terlalu basah lah. Nah, tapi sebenarnya dia bisa merecovery-nya dengan ya udah diemin aja dulu, selama akarnya itu masih baik, kayaknya dia tetap bisa merecovery dirinya. Jadi kita kurangin aja nih untuk pengairannya, kita tahan dulu sampai permukaan media tanamnya kering, baru kita siram lagi. Jadi secara garis besar itu sebenarnya Philodendron michan adalah tanaman yang lembab tapi dia nggak suka becek. Terus suhunya juga, suhu ruangan juga dia lebih suka suhu ruangan yang hangat. Jadi sekitar 18 sampai 20 derajat Celcius lah, itu udah suhu yang paling cocok. Nah, terus udah gitu untuk mendapatkan daun-daun yang cantik ini, aku tuh biasanya kasih pupuk ya. Pupuknya itu lebih banyak mengandung, yang jelas harus bahan makro. Nah, kalau Philodendron michan kita temuin daunnya kecil-kecil gitu. Kalau ini kan kecil-kecil karena memang dia baru tumbuh dari ujung-ujung tunas ini gitu. Tapi beda halnya kalau memang dia udah lama kayak gini. Ini kan daun yang sudah lama ya gitu ya, bukan belum baru tumbuh. Terus tapi ini kita nemuin kondisi bahwa daun-daun kita itu kecil, nggak bisa besar gitu kan ya, terlalu kecil lah ya. Itu indikasi bahwa salah satunya, terus pertumbuhannya juga lambat gitu, indikasi bahwa dia salah satunya nih si michan ini kurang gizi alias kurang pupuk. Jadi ada baiknya terus kita kasih pupuk. Nah, biasanya saya tuh kasih pupuk itu bisa sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu. Pokoknya tergantung deh, kita pakai hati dan nurani perasaan aja ketika kita harus memberikan, kapan kita harus memberikan pupuk dan kapan kita tidak harus memberikan pupuk. Intinya sih seperti itu. Terus udah gitu teknis untuk perbanyakannya itu sebenarnya sangat mudah ya, karena dia tergolong tanaman yang mudah banget untuk tumbuh. Jadi biasanya itu kalau aku itu mau memperbanyak mereka itu dengan teknik stek. Nih, lihat deh, ini jarak paling kurang lebih sekitar 10 cm ya. 10 cm dia udah tumbuh ruas baru, 10 cm ruas baru. Jadi untuk perbanyakannya itu sangat mudah dan bisa cepat gitu. Biasanya aku sih pakai sistem stack karena itu yang paling gampang. Aku pakai sistem stack, aku potong kurang lebih 10 sampai 15 cm dan lebihkan sekitar 1 cm atau 2 cm di bawah ruas yang sudah keluar akar anginnya. Terus aku masukin potongan itu ke dalam gelas yang sudah ada air bersihnya, tapi tidak full ya. Yang penting bagian bawahnya itu yang ada akar anginnya kerendam. Kok nyakar? Maaf. Nah, terus ketika dia sudah tumbuh akar, sudah kokoh, kita bisa pindahkan dia ke media tanam yang sudah kita siapkan, campuran media tanam seperti ini. Nah, nanti setelah kita rawat beberapa sekitar usia-usia menjelang usia kayak gini nih, ini kan kurang lebih sekitar 30 cm, 35 cm ya, ini udah masuk tahap-tahap yang agak dewasa, terus akarnya juga sudah kokoh. Nah, ini tentunya sudah kuat dan aman ya. Untuk pertumbuhannya sendiri itu sebenarnya ini sangat cepat, pertumbuhannya cepat banget deh, karena kan dia jenis tanaman rambat dan hampir semua tanaman rambat itu sebenarnya pertumbuhannya cepat. Nah, dia bisa tumbuh sekitar 20-30 cm dan lebar itu bisa sampai 60 cm pada tahap dewasa. Nah, karena apa? Mereka memang terkenal sebagai tanaman yang pertumbuhannya sangat cepat.
Nah, untuk masalah potting atau pengepotannya ya itu tadi aku bilang bisa dua jenis atau dengan apapun lah, fleksibel lah, sesuka hati kita. Nah, yang penting kalau aku di sini pakai pot yang aku simpan di bawah atau juga dengan pot gantung itu bisa aja. Pokoknya suka-suka hati lah ya. Nah, terus ini kan tanaman ini kan bisa di dalam bisa di luar. Kelebihannya kalau di luar itu dengan area yang teduh itu sangat baik. Baiknya kenapa? Karena dia mendapatkan sinar cukup, terus tempatnya kelembapan cukup, maka hasilnya juga akan sempurna, akan bagus gitu kan. Tapi resikonya kalau di luar itu adalah hama karena apa ya, karena dia agak-agak rentan sama hama gitu kan, apalagi di negara kita yang hujannya kadang-kadang gitu kan. Nah, ini rentan banget sama hama. Biasanya tuh hama yang nyerang dia tuh kayak kutu daun atau kutu putih. Tahu lah ya, kutu putih itu nyiksa banget tuh. Kalau udah ada kutu putih tuh pasti daun-daunan cepet banget untuk berwarna kuning. Nah, kalau kayak gitu sih caranya mudah banget ya. Biasanya aku elap, aku siram sedikit atau aku elap. Aku tapi jarang nyiram sih karena takutnya memang terlalu basah ya. Jadi biasanya aku elap aja. Terus biasanya sih pakai kasih kapas kasih alkohol dikit terus aku lap-lap, itu dijamin tuh si kutu itu nggak bakalan datang lagi ya. Cocol juga suka nyari kutu dia. Nah, tapi seperti ini nih, ini kan dia memang sangat cantik ya, sampai dengan Queen Sol aja suka gitu. Tapi sebenarnya ini juga harus hati-hati, bahaya gitu, karena si Philodendron michan ini ternyata juga dia mengandung racun gitu loh buat hewan peliharaan kita ya. Tentunya ya standarnya orang di rumah pelihara itu kalau nggak kucing ya anjing, itu cukup beracun. Jadi hindari deh namanya hewan peliharaan kita itu memakan daun-daunannya gitu kan. Saya belum pernah nemuin sih, tapi mudah-mudahan jangan lah. Tapi kita perlu waspada tetap ya sahabat ya. Nah, kalau memang sahabat itu berminat banget ya karena ngelihat si michan cantik ini, aku ada sedikit tips and trick supaya mudah merawat Philodendron michan ini. Nah, mau tahu kan tips-tipsnya kayak apa? Biasanya sih salah satunya adalah contohnya kalau kita menemukan daun berwarna kuning, itu adalah indikasi bahwa si media tanam ini terlalu banyak atau tidak cukup cahaya. Jadi kalau cahayanya kebanyakan juga salah, kalau kurang cahaya juga salah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di atas, ini membutuhkan tempat yang cerah, namun sinar mataharinya tidak langsung, karena sinar matahari langsung berdampak buruk pada daun. Terus yang kedua, kadang kita menemukan kondisi daunnya menjadi coklat. Itu biasanya karena nggak cukup air tuh. Nah, aku nggak punya sih daun-daunku warna coklat, jadi aku belum bisa kasih contoh. Tapi aku pernah sih dulu menemukan kondisi si daunnya itu warnanya ujungnya tuh agak coklat. Nah, itu harus diperhatikan. Itu adalah kondisi karena si michan kita itu kurang sinar matahari. Nah, untuk ngatasin masalah hal ini, biasanya aku nyiram secara menyeluruh, terus udah gitu memberikan pupuk secara teratur, terus udah gitu juga menjaga cahaya yang diserap oleh dia. Nah, kalau kita ngelihat kondisinya layu nih, si daunnya lemah lesu lunglai, itu bisa jadi karena si media tanamnya kelewatan basah ataupun terlalu kering gitu kan. Karena sebenarnya media tanam nggak boleh kering, dia harus tetap lembab, dia harus tetap basah. Intinya sih bukan nggak boleh basah ya, harus basah tapi tidak boleh becek, itulah kira-kira. Nah, sahabat, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah si Philodendron michan ini adalah tanaman yang sangat sederhana, dan mereka itu tanaman rumahan yang sangat baik dan mudah untuk tumbuh, gampang banget tumbuhnya. Nah, karena mereka adalah tanaman yang indah dan anggun, meskipun mereka membutuhkan lingkungan yang lembab. Nah, mereka juga
gampang beradaptasi dengan cepat. Nah, mereka itu merambat dengan berbagai cara penempatannya, bisa dengan pot, lalu dibantu dengan tiang, ataupun bisa dengan pot gantung. Kita gantung-gantung di apa namanya di halaman rumah kita. Nah, itu sangat bagus. Sangat bagus untuk apa? Sangat bagus untuk membantu memfilter racun yang ada di udara. Bisa di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, perawatan filomican yang saya berikan pada tanaman saya ini sebenarnya sangat minim ya. Bisa dibilang saya agak jarang nih gitu kan memperhatikannya. Tapi ya syukur saya masih dikasih keberuntungan, masih dikasih kebaikan oleh semesta alam. Saya memiliki filomican yang daunnya sangat bagus. Nah, cukup dengan pupuk sebulan sekali itu sudah bisa menambah keindahan. Sahabat Trending Plant, lucu banget ya filomican ini ya, pokoknya cantik banget deh. Terus udah gitu mereka kan gampang banget ya adaptasi, mau ditaruh di mana-mana juga sebenarnya mereka gampang adaptasi selama tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, karena selain cantik, perawatannya mudah, terus udah gitu pertumbuhannya juga cepat sehingga mudah diperbanyak, dan yang penting adalah bisa menambah estetika hunian rumah Anda. Kan begitu? Sahabat Trending Plant, sekian ya episode kali ini. Next kita bahas lagi tanaman-tanaman yang lain. Tapi kalau boleh komen aja ya. Komen kita mau bahas tanaman apa. Kayaknya sih stokan di Trending Plant masih banyak. Mudah-mudahan aja kita punya. Nah, terima kasih ya sudah nonton episode kali ini. Jangan segan-segan untuk share, like, komen apapun boleh. Komen mau request aku mau bawain informasi mengenai tanaman ini juga boleh. Nah, tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe dulu terus nyalain loncengnya supaya apa? Supaya dapat informasi update dari kita. Oke, sahabat Trending Plant, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu.